Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Yasin. Saya dari Prodi Kimia semester 6 dari Universitas Indonesia Jepang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil beda jurnal saya yang berjudul Typical Data for Optical Fiber Sensor for Wide Range Chemical Detection. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jurnal ini. Adapun beberapa hal tersebut kita akan lihat selanjutnya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ukuran perubahan komposisi tanaman seperti rhizosphere ini biasa dilakukan dengan cara menggali tanaman tersebut. Nah, metode ini kurang handal sehingga diperlukan suatu metode handal untuk dapat melakukan pengukuran secara real time. Nah, oleh karena itu dikembangkan metode lain yang dapat digunakan untuk pengukuran secara real time ini digunakan suatu sensor kimia. Nah, di sini pada jurnal ini menggunakan sensor kimia berupa sensor serat optik heterointi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam membuat sensor serat optik heterointi ini. Nah, ada pun bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti kafein, sinkonin, hidroklorida hidrat, hidrokunin, hidroklorida, gramin, norlaudanosin, hidroklorida, asam fosfat, di2-etileksil ester, N-hidroksisuccinimid atau NHS, dan 3-aminopropyl tri, metoksilan atau ATTMS, diamin hidroklorida, kina hidroklorida hidrat, dan asam stearat, asam oleat, dan 1,3-dimetilaminopropil, 3-etilkarbonida hidroklorida atau EDC, dan ada 10 karboksil, 1 dekantiol, dan 16 amino 1 heksadekantiol, polilisin hidrobromida, kemudian serat indeks langka mode tunggal diameter inti 2,8 sampai 4,1 mikrometer, dan serat indeks bertingkat multimode dengan diameter inti 50 mikrometer, dan semua serat yang memiliki diameter kelongsong 125 mikrometer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerjanya. Jadi, dalam jurnal ini untuk pembuatan sensor sendiri itu langkah-langkahnya cukup panjang, yakni yang pertama yaitu pembuatan sensor. Nah, dalam pembuatan sensornya sendiri juga ada banyak langkah di dalamnya. Kita tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai langkah-langkahnya. Kita lanjut saja ke pembuatan serat optik heterointi berlapis hidrokarbonnya. Nah, karena untuk pembuatan sensornya itu saya bisa jelaskan nanti menggunakan gambarnya saja. Nah, kemudian setelah pembuatan serat optik heterointi berlapis hidrokarbon, kemudian dibuat lagi serat optik heterointi berlapis karboksil atau gugus amindo dengan film tipis emas. Nah, kemudian dilakukan pengukuran, lalu dari hasil pengukuran ini diperoleh data dan datanya diolah kemudian dihasilkan. Pada pembuatan serat optik heterointi berlapis hidrokarbon yang ini, nah ini dilakukan coping silang untuk membentuk self-assemble monolayers dengan permukaan hidrokarbon pada serat optik heterokor. Nah, serat optik heterointi ini dibersihkan dengan etanol, kemudian air ultramurni, kemudian direndam dalam APTMS 1% selama 5 menit, dan kemudian dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu asam stearat digunakan untuk kopling. Nah, larutan metanol yang terdiri dari 800 ml asam lemak 0,556% dan 6 mili EDC 0,4 molar dan 6 mili NHS 0,1 molar dicampur dan dibiarkan selama 1 jam untuk mengaktifkan gugus karboksil asam lemaknya. Nah, serat yang direndam dalam campuran teraktivasi selama 2,5 jam sehingga dapat membentuk ikatan peptida antara gugus amino APTMS yang dimobilisasi pada permukaan serat dan gugus karboksil teraktivasi dari asam lemak. Kemudian serat tersebut dicuci dengan menggunakan metanol dan dikeringkan lalu disimpan pada suhu kamar terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dibuat serat optik heterointi berlapis karboksil atau gugus amino dengan film tipis emas. Nah, pembuatannya ini menggunakan mesin sputtering frekuensi radio dengan mekanisme putar yang dirancang khusus untuk menyimpan film yang seragam secara simetris pada permukaan kelongsong. Lalu dilakukan pengukuran, kemudian pengukuran ini dilakukan dengan merendam seluruh sensor ke dalam larutan uji pada suhu kamar. Nah, larutan uji bahan kimia 10 dengan konsentrasi 10 milimolar dalam air telah disiapkan, yaitu kina hidroklorida dihidrat, kina hidroklorida hidrat, hidrokunin hidroklorida, gramin, non-laudanosin, hidroklorida, kafein, dan diamin hidroklorida. Nah, setelah setiap sampel ini diukur, kemudian sensornya dicuci dengan larutan HCl 10 milimolar dalam air. Kemudian untuk sensor berbasis PAEE ini dibuat secara independen dan masing-masing spektrum intensitas cahaya yang disebarkan itu diukur. Lalu hasilnya ini diolah datanya dengan menggunakan rumus kehilangan optik rata-rata, yaitu sama dengan minus 10 log 10 dari intensitas sampel per intensitas air. Nah, kemudian hasil pengumpulan data ini akan menghasilkan hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini adalah gambar skema sensor serat optik heterolikid.
Nah, bisa dibaca di sini. Ini gambar A adalah diagram skema pengaturan eksperimental untuk sensor serat optik heterointi berlapis lipid. Nah, gambar satu ini menunjukkan bahwa struktur serat optik heterointi dibuat dengan menggunakan dua jenis serat optik. Nah, struktur ini sebelumnya telah diterapkan sebagai sensor untuk mengukur keasaman, kelembapan, konsentrasi cairan, dan juga gas hidrogen. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah bagian heterointinya. Nah, ini adalah intinya dengan diameternya 3 mikrometer. Kemudian ini bagian film lipidnya ini, ya, yang bagian ini. Kemudian bagian inti yang kedua ini dengan ukuran 50 mikrometer. Nah, ini adalah panjang penyisipannya, ini adalah 15 mm. Kemudian ada lagi di sini inti yang dengan diameter 50 mikrometer. Kemudian kelongsongnya sendiri itu berdiameter 125 mikrometer. Kemudian ini adalah fiber line atau garis seratnya. Kemudian ini adalah cairannya. Kemudian ini adalah spektrometer berbasis CCD yang digunakan pada sensor ini. Kemudian ini adalah stretching support atau pendukung peregangan. Kemudian ini adalah sumber cahaya putih dengan panjang gelombang 450 sampai 1000 nanometer. Dan gambar B ini merupakan tampilan jarak dekat dari bagian sensor dan penyangga rekaman. Oke, langsung saja kita ke bagian selanjutnya mengenai hasil dari penelitian ini. Ya, dari respon kehilangan optik dari serat optik heterointi berlapis sensor lipid, di mana gambar 2 ini merupakan spektrum kerugian diferensial yang diperoleh secara eksperimental dari sensor asam oleat dan sensor berlapis asam fosfat di 2 ethyl ester atau PAEE dan dinormalisasikan dengan spektrum air untuk bahan kimia berbeda. Nah, untuk gambar A dan B ini menggunakan INA, kemudian CD ini adalah hidroquinon, EF adalah gramin, dan GH kafein, GH ini menggunakan kafein. Semua zat memiliki konsentrasi sampel yang sama, yaitu 10 milimolar. Nah, kemudian pengukurannya ini dilakukan sebanyak 3 rangkap dan hasil yang dipresentasikan ini ditampilkan seperti ini. Nah, gambar 2 ini menunjukkan bahwa sensor berlapis asam oleat ini menyebabkan beberapa perubahan kehilangan optik berdasarkan beberapa agen, di mana intensitas cahaya berubah untuk seluruh wilayah panjang gelombang. Nah, hilangnya optik ini meningkat untuk kina dan hidroquinon, namun menurun untuk gramin. Nah, kehilangan optik ini menunjukkan sedikit peningkatan pada kafein. Untuk sensor berlapis PAEE ini penggunaan sensor cahaya serupa juga diamati untuk kina dan hidroquinon, namun intensitas cahaya untuk gramin ini menunjukkan sedikit penurunan, ya, ini sedikit penurunan dibandingkan dan sedikit peningkatan pada asam oleat. Nah, perubahan kehilangan optik ini tidak teramati untuk kafein. Nah, karena tidak ada perubahan yang diamati pada serat yang dilapisi lipid dan serat yang diberi perlakuan polilisin untuk larutan kimia ini. Hasil ini masuk akal karena mempertimbangkan indeks bias dari masing-masing larutan 10 milimolar kina, hidroquinon, gramin, dan kafein. Karena kehilangan optik untuk serat heterointi telah meningkat drastis di indeks bias lebih tinggi dari sekitar 1,4 mI. Gambar 3 ini menunjukkan kehilangan optik rata-rata pada kisaran 450 sampai 800 nanometer dengan 3 reagen lainnya. Nah, yaitu tiamin dengan indeks biasnya 1,3329, responnya lemah pada asam oleat, yang ini asam oleat, yang segitiga ini adalah PAEE tadi, yang asam fosfat. Kemudian untuk norlaudanosin itu indeks biasnya 1,33, jadi 1,333, kehilangan optik serupa sekitar 0,2 desibel, jadi sekitar di sini 0,2 desibel. Nah, diamati dengan asam oleat dan PAEE. Untuk zinkonin sendiri itu indeks biasnya 1, nah ini 1,3329. Nah, perbedaan jelas terlihat antara kedua sensor. Respon serupa juga diamati untuk kina dan hidroquinon yang dapat dikaitkan dengan struktur kimianya yang serupa. Nah, pada gambar 4 ini merupakan spektrum kehilangan optik untuk berbagai konsentrasi kina, konsentrasi hidroquinidin sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, kehilangan optik rata-rata dalam kisaran 450 sampai 800 nanometer sebagai fungsi dari konsentrasi kina dan hidroquinon untuk sensor berlapis asam oleat. Nah, konsentrasi kina adalah 0,1 sampai 50 milimolar.
datanya dinyatakan sebagai nean, plus minus SD itu adalah simpangan baku dengan nilai N sama dengan 3. N sama dengan 3 itu adalah nilai pengulangannya. Bisa dilihat pada gambar 4 ini, gambar 4A dan juga C, A dan C ini merupakan sensor yang jelas bereaksi pada konsentrasi 0,01 milimolar, sehingga batas deteksi LOD sensor kimianya adalah 0,01 milimolar. Dibandingkan dengan gambar B dan D ini menunjukkan reproduktivitas. Lanjutkan, ini adalah gambar 5, di mana gambar 5 ini merupakan gambar spektrum SPR eksperimental yang dinormalisasi ke udara dari sensor serat optik hetero inti yang berlapis emas dengan lapisan tunggal rakitan sendiri atau SAM yang memiliki gugus karboksil. Kemudian gambar B ini adalah gugus amino untuk masing-masing air, kafein, kina, dan juga hidroquinon, dan masing-masing yang zat-zat yang ada dalam sini memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 10 milimolar. Pada gambar 5A ini menunjukkan bahwa spektrum SPR dari sensor dengan gugus karboksil yang dimobilisasi pada filam tipis emas. Nah, gugus karboksil yang terpapar pada permukaan ini sensitif terhadap kina dan juga hidroquinon. Seperti yang ditunjukkan oleh lebar spektra yang semakin luas, maka respon terhadap kina dan hidroquinon ini tidak adanya respon terhadap kafein ini konsisten dengan lapisan asam oleat, karena muatan positif kina dan hidroquinon ini dapat menarik muatan negatif dari gugus karboksil. Nah, hal yang berbeda terjadi pada gambar B. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa tidak ada respon yang teramati pada SAM ketika gugus amino berada di permukaan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 ini. Selanjutnya yaitu gambar 6, ini merupakan gambar spektra hasil kehilangan optik diferensiasi berdasarkan spektrum udara sensor dengan asam stearat pada permukaan zat untuk air, etanol, kafein, dan juga kina. Dan sekali lagi semua zat ini memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 10 milimolar. Pada gambar 6A ini menunjukkan bahwa perubahan kehilangan optik ketika sensor dengan asam stearat dimobilisasi dengan dalam air, kemudian larutan kafein dalam air dan larutan kina dalam air, ini terjadi peningkatan kehilangan optik pada semua larutan berair yang disebabkan oleh adanya rantai samping karbohidrat yang tidak larut dalam air. Nah, sebaliknya pada gambar 6B ini menunjukkan bahwa kehilangan optik tidak berubah ketika sensor ini direndam dalam larutan etanol yang mengandung kina dan kafein. Nah, rantai samping karbohidrat yang tidak larut dalam air ini juga larut dalam larutan etanol dan memungkinkan kebocoran cahaya. Nah, dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa interaksi antara gugus karboksil dengan zat kimia ini mempengaruhi adanya perubahan sinyal dari sensor ini. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sensor yang dilapisi langsung dengan asam oleat dan PAE ini menunjukkan spektrum kehilangan optik diferensial untuk larutan yang diuji pada gambar 2 yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang menyiratkan bahwa fungsi di elektrik liquid berubah melalui interaksi dengan bahan kimia. Nah, struktur sensor yang diusulkan ini dapat memfasilitasi pengembangan sistem sensor yang dapat mendeteksi berbagai macam bahan kimia. Kemudian skema sensor yang diusulkan ini menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap zat seperti kina dan dapat mendeteksi lebih banyak lagi bahan kimia. Oleh karena itu, beberapa sensor dengan sensitivitas berbeda dapat digabungkan untuk membuat sistem penginderaan dengan rentang sensitivitas yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan mungkin ada teman-teman memiliki beberapa pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.